Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan membahas satu pembahasan model diagram, khususnya pada UML, yaitu adalah sequence diagram. Nah, pembahasan kali ini pula masih ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya. Silakan mohon di cross check mata kuliah ini pada pembahasan video pembelajaran sebelumnya, khususnya untuk kelas diagram. Jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang materi kelas diagram. Silakan cross check dan lihat lagi pada materi sebelumnya. Untuk video pembelajaran sebelumnya silakan dilihat kembali. Dan pembahasan kali ini sama seperti materi saya sebelumnya juga. Ini masih membahas materi umum seputar model dari UML. Nah, untuk pembahasan model UML ini juga untuk memperdalam materi ini, kalian bisa cross check juga pada pembahasan yang ada, baik itu video pembelajaran yang sudah dibuat orang lain ataupun dalam artikel pembahasan di internet. Itu banyak sekali ya pembahasan untuk sequence diagram. Namun untuk pembahasan ini pula saya coba untuk membahas aturan-aturan umum yang harus diberlakukan pada sequence diagram ya. Jadi kalau pada materi ini memang masih ada kekurangannya, dari awal saya membahas ini sampai dengan nanti di akhir slide, saya mohon maaf ya karena keterbatasan cara menyampaikan informasi kaitannya dengan keilmuan ini. Baik, langsung saja. Pembahasan pendahuluannya adalah terkait dengan pengertian secara umum untuk sequence diagram ini sendiri. Sebenarnya ini sama ya, ini membahas tentang bagaimana cara kita membuat model. Nah, khususnya di pembahasan video pembelajaran saya sebelumnya, saya membahas tentang bagaimana hierarki model pada UML. Nah, ini di sequence diagram ini pembahasannya terkait dengan interaction ya, jadi interaksi antar objek yang berelasi di situ. Nah, secara umum pengertiannya adalah sequence diagram ini menggambarkan tentang interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Baik bagaimana caranya kita melakukan interaksi dengan menggunakan form atau dengan menggunakan tampilan yang nanti berinteraksi dengan user secara umum, dan juga pesan yang disampaikan terkait dengan bagaimana user berinteraksi dengan sistem. Sequence diagram juga memiliki gambarannya berupa dimensi secara vertikal dan juga dimensi secara horizontal kaitannya dengan objek-objek terkait. Sequence diagram juga bisa digunakan ya untuk menggambarkan bentuk skenario yang sudah dibuat di awal. Pada saat kita membangun perencanaan kan biasanya kita tentukan dulu bagaimana skenario atau proses yang berjalan terkait dengan tingkah laku si user terhadap sistem. Nah, sequence diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana skenario itu tergambarkan, kemudian bagaimana langkah-langkah itu dilakukan, baik dari respon kita kepada sistem atau sistem kepada kita melalui event, dan hasil yang dikeluarkan oleh sistem seperti apa. Bisa juga ada trigger aktivitas di awal. Nah, kaitannya dengan proses yang terjadi secara tingkah laku ya, dan apa saja sih perubahan yang bisa dilakukan oleh sistem yang kita bangun, yang memang terjadi baik itu di dalam ataupun di luar. Nanti kaitannya terhadap si user. User seperti biasa, user di sini yang kita bahas ini kaitannya dengan aktor ya. Jadi dari mulai use case, kita bahas use case, kita bahas diagram class, sampai sekarang ini juga kita masih tetap membahas tentang aktor. Secara khusus ya, ini nanti berasosiasi juga dengan use case. Jadi nanti tahapannya ada yang berkaitan dengan use case juga. Jadi berkesinambungan dari mulai skenario, use case, diagram, class diagram sampai dengan pembahasan sequence diagram. Nah, perlu untuk saya juga informasikan ya, berkali-kali juga saya informasikan pada pertemuan sebelumnya bahwa banyak sekali model yang bisa menerapkan perancangan untuk UML, tapi ada beberapa saja yang saya jabarkan, tidak semua.
Untuk hal-hal yang lain bisa kalian pelajari secara mandiri, atau kalian bisa lihat pada video pembelajaran yang berbeda atau pada artikel yang ada di internet ya. Kemudian kenapa harus kita buat sequence diagram? Sequence diagram ini cara kita untuk memperhatikan dan memperlihatkan kepada orang ya, kaitannya dengan si konsumen ya mungkin ya, yang nanti akan berinteraksi dan menggunakan aplikasi, bahwa ini nanti akan bisa memperlihatkan bagaimana urutan dari diagramnya ya. Oh iya, satu yang kemarin juga sudah sempat kita bahas, yaitu diagram activity ya. Jadi use case plus diagram activity sama diagram sequence ya. Silakan dicek kembali video pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ini seperti yang saya ulangi tadi ya, digunakan untuk memperlihatkan interaksi antara objek dengan pengguna ya. Jadi kita sebagai objek dan kita mungkin juga nanti sebagai pengguna, ini nanti bisa memperlihatkan bagaimana interaksi kita di dalam aplikasi. Kemudian ada lagi tujuan yang lain. Ini juga bisa memperlihatkan tentang kejadian ya. Jadi kita bisa memperlihatkan bagaimana kejadian dari perencanaan aplikasi yang kita bangun. Kejadian ini bisa nanti dari output yang kita hasilkan ya, walaupun tidak tergambar dengan seperti yang ada di activity diagram ya, tapi kurang lebih ini nanti mirip seperti activity diagram, tapi nanti akan sedikit berbeda ya. Nanti saya lihatkan di slide selanjutnya. Yang pasti nanti kita bisa menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas ya. Jadi alur kejadian sebuah aktivitas itu nanti bisa kita gambarkan dan bisa lebih detail lagi untuk menggambarkan tentang interaksinya, alir datanya, termasuk bagaimana data itu bisa dikirimkan dan diterima. Kaitannya dengan ini, walaupun sebenarnya memang tidak memberikan detail penjelasan ya. Jadi detail penjelasan ini kaitannya dengan algoritma, looping, mungkin nanti ada branching di situ, atau kaitannya perulangan ya. Perulangan, looping tadi, atau kaitannya dengan pengkondisian, mungkin ini tidak tergambarkan dengan jelas di diagram sequence ya, tapi ini juga bisa kita berikan informasi secara umum. Nah, komponen yang harus ada di dalam diagram sequence ini atau sequence diagram ini, yang pertama adalah aktor, pasti aktor itu sendiri. Kemudian interface-nya ya, kemarin kita bahas interface ini kaitannya dengan boundary ya. Jadi boundary-nya, interface-nya, kemudian kaitan dengan kontrolnya, kemarin juga kita bahas di diagram activity, diagram kelas, proses pembacaan untuk kontrolnya, kemudian bagaimana kita membahas tentang entity ya dalam tabel. Yang kurang lebih 4 ini komponen ini penting untuk dibahas pada sequence diagram. Oke, sequence diagram sendiri terdiri dari dimensi waktu yang kita gambarkan secara vertikal nanti ya, dimensi waktu. Kemudian juga ada dimensi secara horizontal, ini kaitannya dengan objek. Jadi nanti untuk waktu dia digambarkan secara vertikal, kemudian objek dia diinformasikan secara horizontal. Nah, masing-masing dari objek dan juga aktor ya, nanti juga ada lifeline-nya ya, lifeline yang ada. Lifeline ini dimensi waktunya ya secara vertikal. Kemudian diagram ini juga bisa menginformasikan tentang hubungannya dengan penggambaran kita pada use case sebelumnya ya. Jadi tahapan yang diperlihatkan ini bisa dikaitkan dengan pembuatan use case ya. Jadi pembuatan use case sebelumnya itu juga bisa kita kaitkan pada pembahasan sequence diagram kali ini. Nah, secara simbol sama seperti diagram activity, diagram sequence juga memiliki simbol. Kemarin juga diagram kelas juga pakai simbol. Jadi untuk penggambaran simbol pada sequence diagram kurang lebih seperti ini. Yang pertama, aktor. Jadi ini menggambarkan tentang orang ya yang berinteraksi terhadap sistem. Entitas atau entity class, ini hubungan antara kegiatan, gambarnya seperti bulat seperti ini ya, ada garis bawah ini seperti yang saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, juga ada pembahasan tentang simbol ini. Kemudian ada boundary class, gambarannya seperti ini, seperti ya interface atau form yang nanti berinteraksi dengan user. Kemudian ini ada control ya, sifat yang menghubungkan antara entity sama boundary, kontrolnya di sini. Kemudian fokus control ini lifeline-nya digambarkan dengan vertikal seperti ini, terus ada kotak.
Yang ini menggambarkan tentang aktivitas dari mulai sampai berakhirnya disampaikan di sini. Kemudian ada penggambaran tentang pesan yang disampaikan atau apa yang harus dilakukan, bisa dalam metode seperti itu. Jadi apa sih yang tingkah laku apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu tergambarkan dalam message-nya. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan sebagai partisipan. Partisipan ini adalah objek atau entitas yang nanti bertindak dalam sequence diagram. Terus ada tadi, kalau kalian lihat tadi di gambar ini ya, ada message. Ya, message ini sebenarnya adalah cara kita berkomunikasi dengan objek ya. Jadi objek dengan objek berkomunikasi itu terkait dengan hubungan apa? Nah, itu diagram digambarkan dengan sequence diagram dalam objek. Ya, jadi ada pesan yang diinformasikan dalam komunikasi. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, ada dua kegiatan vertikal dan kegiatan horizontal. Nah, kaitannya dengan kegiatan vertikal ini, nah ini adalah waktu untuk maju berdasarkan waktunya ya. Jadi ini waktu bergerak maju. Kemudian ada juga horizontal, yang ini objeknya ya, nanti objek yang berinteraksi. Terus ada juga nama objek digambarkan dengan bentuk yang sama seperti ini. Ini adalah kelasnya ya, anggota ini adalah kelasnya, Johnny ini adalah objeknya, ini adalah aktornya. Nama objek digambarkan dengan bentuk seperti ini. Boxset berupa objek yang nanti diberikan di dalam boxsetnya. Tanda garis bawah nanti ya ada disimbolkan pada slide selanjutnya ya. Nah, objek juga tidak bernama, ini disebut dengan anonymous object. Ini pada teori pembelajaran saya sebelumnya, di video pembelajaran saya sebelumnya ada pembahas tentang ini. Terus boxset juga berupa aktor, nanti juga bisa menggambarkan tentang bentuknya seperti stick figure seperti ini ya. Terus ada juga istilah-istilah yang ada di dalam sequence diagram. Istilahnya adalah tadi pembahasan pertama, partisipan. Ini adalah objek yang terkait dengan sebuah urutan dalam proses. Terus ada lifeline ya. Lifeline ini menggambarkan tentang jalur hidupnya ya, jalur hidup dalam sebuah objek. Terus ada activation. Activation ini adalah fungsi dari suatu titik di mana sebuah objek nanti akan berpartisipasi di dalam sebuah sequence diagram. Terus nanti ditandai dengan bar. Bar ini nanti ada di dalam lifeline-nya ya. Jadi kayak semacam kotak panjang seperti itu. Terus waktu, time ya. Time nanti elemen yang penting yang harus ada. Ini nanti ada urutannya dan ada durasinya. Oke, terus yang terakhir ada nilai balik atau return. Jadi return ini adalah suatu hasil kembalian dari operasi. Nanti operasinya mengembalikan hasil, tetapi nanti boleh ditulis atau boleh tidak ditulis ya. Secara penggambaran umum untuk sequence diagram bentuknya seperti ini. Ya. Jadi nanti ada objek, ini objek, kemudian nanti ada aktor, ini objek kelas ya. Kelas belum ada objeknya. Terus ini merepresentasikan tentang lifeline-nya tadi ya. Terus ini mau representasikan tadi pesannya masuk, kemudian ini adalah returnnya. Nanti kalian akan perhatikan ya. Jadi kalian coba perhatikan di sini kita metode sama, kita gambarkan dengan tulisan seperti ini, seperti aturan yang diberlakukan. Terus ada buka kurung tutup kurung. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan di sini ada garis lurus putus-putus dan garis lurus biasa. Ya, ini juga nanti akan saya informasikan pada slide selanjutnya. Terus untuk lifeline pada gambar sebelumnya tadi ya. Ini dikatakan sebagai objek, terus kita letakkan dia posisinya ada di sebelah kiri ke kanan. Jadi kita letakkan objeknya di kiri ke kanan. Nanti setiap partisipan itu terhubung dengan lifeline-nya. Ya, jadi partisipan nanti terhubung dengan lifeline-nya. Kemudian nanti mengenai standar penamaan itu kelas, kemudian nama objeknya. Jadi kelasnya di sebelah kanan, objeknya di sebelah kiri. Simbolnya seperti ini ya. Jadi ini ada kotak sebagai nilai objek, kemudian nanti ada garis putus-putus, terus di dalamnya ada nama objek. Ini nama objeknya, kemudian ini nama kelasnya. Nah, ini nama kelas, anonymous name tanpa objek. Terus lifeline-nya, kalau ini objek ya, ini objek. Terus untuk lifeline dari time, dari waktu. Nah, ini garis ke bawah ini adalah menggambarkan tentang lifeline untuk waktu, diwakili dengan garis vertikal. Nanti dimulai dari atas, dihubungkan dengan objeknya ke bawah dengan garis putus-putus yang nanti akan menempel di partisipannya atau objeknya tadi. Terus ada actionnya kita wakili dengan sebuah eksekusi operator.
digambarkan dengan garis kotak kecil seperti ini atau kotak yang dia panjang. Ini tergantung durasinya ya. Jadi panjang kotak ini berdasarkan dengan durasi. Jadi panjang waktu kegiatan itu menentukan panjang waktu durasi kegiatan. Terus pesan digambarkan dengan pesan berpindah dari level 1 ke level yang lainnya. Terus juga pesan digambarkan pertama kali diletakkan di bagian atas ya, kemudian nanti pesan ke selanjutnya tapi dia menuju ke bawah. Jadi dari lifeline sini kalau dia ke sebelah sana biasanya dia akan terus turun ke bawah. Lurus nanti dia akan ke turun dan geser dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Terus ada yang harus diketahui dulu dari bentuk garisnya. Ada yang dia sifatnya sinkronous, ada yang sifatnya asinkronous, dan ada yang sifatnya dia return atau nilai balik. Dalam pesan juga untuk digambarkan bentuknya tadi ya garis lurus atau garis putus-putus ya. Itu kalau sinkronous dia digambarkan dengan garis lurus. Jadi pesan yang dikirimkan ini oleh satu objek ke objek yang lain ini menunggu sampai hasil aksi dia selesai, disimbolkan dengan seperti ini. Terus juga ada garis panah lurus tapi panahnya tidak berbentuk segitiga seperti ini tapi berbentuk seperti ini. Nah, ini artinya asinkronous. Jadi nanti pesan yang kita kirimkan oleh satu objek ke objek yang lainnya, dan objek pertama tidak harus menunggu sampai hasil akhirnya ini harus selesai. Jadi dia bisa terus dan pesan yang dikirimkan tidak perlu harus ditunggu sampai selesai, itu bisa tetap dikirimkan. Nah, terus ada pesan balik, dia menunjukkan nilai yang akan dikembalikan ke objek sebelumnya sampai dengan ke aktor ya, sampai nanti menuju aktor. Nah, secara penggambaran kurang lebih seperti ini ya. Jadi secara aturan kelasnya di sini, ini adalah objeknya, ini kelasnya, terus ini lifeline-nya atau lifetime partisipannya. Kemudian ini pesan yang kita sampaikan, kemudian ini garis untuk lifeline tadi ya, untuk operator yang dilakukan. Bentuknya adalah aksi, seberapa lama aksi itu dilakukan, durasinya bagaimana, seperti itu. Nah, ini adalah nilai balik kepada objek sebelumnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini mungkin ada terjadi sifat yang terjadi seperti ini, itu adalah sifat inheritance atau pewarisan. Jadi objek yang si analis ini merupakan sebuah objek yang nanti dia akan membuat panggilan ke objek sistem. Jadi dia lakukan proses panggilan nih objek sistem. Nah, objek sistem ini adalah turunan dari si objek analisnya ini ya. Jadi objek dari analis ini melakukan panggilan ke objek sistem yang merupakan turunan dari kelas reporting system. Jadi ini kelasnya, nah ini objeknya. Nah, kandungan isi properti dan metode yang ada di sini ini berdasarkan dari objek analis. Terus objek analis juga memanggil metode getAvailableReport. Nah, getAvailableReport ini dipanggil untuk dipanggil kembali oleh si objek analis. Jadi dia memanggil memanggil kembali. Terus objek sistem ini dia akan melakukan proses pemanggilan metode yang ada di argumen set system yang ada di objek ini. Kemudian dia akan panggil argumen user ID-nya. Jadi argumen user ID-nya dipanggil, kemudian nanti akan dikembalikan melalui user clearance kepada si objek sistem ya. Jadi objek jadi clearance ini nanti akan mengembalikan user clearance ke objek sistemnya tadi saat metode dari si get security ini sedang dipanggil. Kan ini metode yang dia sedang berjalan seperti itu. Kalau kita lihat dari slide sebelumnya, ini dia harus menunggu sampai hasil aksinya selesai, baru nanti dia di-return. Ya, seperti itu. Nah, secara umum sebenarnya kurang lebih seperti ini ya untuk penggambaran sequence diagram. Jadi sequence diagram ini secara sederhana dia harus ada objeknya, mewakili objek. Terus apa sih metode yang akan kita lakukan pada objek turunannya atau objek yang lain, seperti itu bagaimana. Nah, penggambaran ini bisa melalui use case, bisa melalui diagram activity, atau bisa juga melalui diagram kelas ya. Terus ada metode yang kita sampaikan.
Metodenya apa? Kalau ada argumen di dalam dari metode tersebut, apa yang harus disampaikan? Kemudian bagaimana durasinya? Terus nanti apa yang harus dikembalikan? Kalau tidak perlu dikembalikan, ya tidak perlu dia masuk ke objek yang selanjutnya, seperti itu. Ya, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan dulu ya untuk materi ini ya. Semoga video singkat ini bisa dipahami ya. Yang penting aturan umum yang harus ada pada sequence diagram paling nggak sudah diketahui lah secara umum. Dia diwakili dengan beberapa hal yang seperti saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Seperti itu dulu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan terkait dengan video ini, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Dan kalau bertanya lebih lanjut lagi, silahkan tanyakan pada grup diskusi kita. Lebih kurangnya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan kembali ke video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa.